Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Prolog. Kisah Archila, gadis cantik yang sangat periang itu kini harus merasakan sakit hati, karena cintanya lagi-lagi ditolak oleh sahabat kecilnya Albert Antarkana, seorang CEO muda berumur 25 tahun, pewaris tunggal kerajaan Antarakna Group. Alasannya simpel, lelaki itu tidak pernah menganggap serius ucapan Cila, bahkan ia hanya menganggap Cila sebagai adiknya. Namun Cila tidak menyerah, atas nama cinta dan sesuatu yang ingin ia buktikan sendiri kebenarannya, Cila memaksa bahkan mendesak Albert agar mau menjadikan dirinya sebagai simpanan. Menjadi pihak ketiga antara Albert dengan tunangannya, Monica. Akankah ada takdir baik untuk gadis manis bernama Kisah Archila? Bab 01. Aku siap melakukannya. Di taman dekat sekolah Cila, gadis itu duduk dengan pemuda tampan bernama Albert, lelaki yang sudah ia sukai sejak lama. Sebut saja cinta pertamanya. Lelaki yang memiliki wajah tampan dan tatapan tajam, setajam mata elang. Tatapan yang kerap kali membuat Cila terpesona. Cukup banyak Cila mengenal pemuda itu, karena sejak kecil mereka kerap kali bermain bersama, bahkan kedua orang tua mereka bersahabat dan rumah mereka bersebelahan. Namun karena usia yang terpaut cukup jauh, Albert hanya menganggap Cila sebagai sosok yang harus dilindungi dan diayomi. Dia hanya menganggap Cila sebagai adik kecilnya. Berbeda dengan Cila, yang selalu mengagumi Albert, hingga seiring berjalannya waktu. Rasa kagum dan suka itu berubah menjadi cinta, cinta yang ia pupuk dengan indah di hatinya. Hingga tepat di usianya yang ke-18 tahun ia membuat keputusan sendiri untuk melangkah ke situasi ini, meski ia tahu Albert hanya menganggapnya sebagai adik, namun ia tak akan menyerah begitu saja. Yakin bahwa hati Albert mampu ia luluhkan, meski ia tahu kini lelaki itu akan bertunangan. Hingga akhirnya dengan tekad yang bulat, ia memberanikan diri untuk meminta Albert menerimanya menjadi seorang simpanan. Sebenarnya apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Albert pada Cila yang sedang menunduk menatap sepatunya sendiri. Sewaktu di kantor ia mendapat info dari asistennya Juna, bahwa gadis di sebelahnya menelpon, dan meminta Albert untuk datang di jam istirahatnya, dengan alasan ada sesuatu penting yang akan gadis itu sampaikan. Dan disinilah mereka sekarang. Cila yang mendengar pertanyaan seperti itu mendongak dan perlahan menatap Albert yang sama sekali tak memandang ke arahnya. Gadis itu mengulum senyum. Mengagumi keindahan yang tepat di depan matanya. Kak Albert, lihat Cila dong. Ucap Cila dengan manja. Ia sama sekali tak peduli pada makhluk-makhluk yang sedari tadi menatap aneh ke arah dirinya dan juga Albert. Yang ia tahu, ia bahagia berada di dekat lelaki itu. Albert bergeming, hingga akhirnya Cila mulai merengek sambil menarik-narik lengannya. Kebiasaan yang selalu membuat Albert mengalah padanya, karena tak mau berdebat lebih lama. Lepaskan dulu tanganmu, aku akan berbalik. Ucap Albert tetap dengan air muka yang tak berubah, tetap dingin. Namun inilah daya tariknya, sesuatu yang selalu membuat Cila terpesona, dingin namun tampan luar biasa. Akhirnya Albert berbalik, menatap lekat wajah Cila, gadis lugu yang memiliki lesung di pipi kanannya. Ditatap seperti itu Cila jadi tersenyum malu-malu. Kak Albert benar-benar tampan. Batin Cila riang. Cepat katakan. Karena sebentar lagi aku harus kembali ke perusahaan. Ujar Albert dengan lugas. Lagi-lagi gadis belia itu mengulum senyum, senyum yang terlihat menyebalkan di mata Albert. Membuang waktu saja pikirnya. Aku cinta kamu. Ucap Cila dengan tersenyum manis, dan berkedip-kedip manja, berharap kali ini ucapannya ditanggapi serius oleh sang pujaan. Albert memandang Cila tak suka. Ia seperti sedang dipermainkan oleh gadis SMA itu.
La sudah meluangkan waktunya yang cukup sempit demi menemui gadis itu, tetapi hanya kalimat itu yang ia dapat. Cek. Albert berdecak keras. Kau menyuruhku datang kemari hanya untuk mengatakan itu? Tanya Albert, gigi gerahamnya saling bertautan, tanda ia geram. Cila mengangguk, senyum di wajahnya sama sekali tak tertanggal, meski ia tahu kini mimik wajah Albert telah berubah. Memerah menahan marah. Kau tahu bukan aku akan bertunangan. Jadi jaga ucapanmu Cila. Tanya Albert lagi, sekaligus memberi peringatan, dan Cila hanya mengangguk santai. Seolah apa yang ia lakukan bukanlah sebuah kesalahan. Lalu apa maksudmu mengatakan itu? Albert mencondongkan wajahnya tepat di hadapan Cila, hingga pucuk hidung mancungnya sebentar lagi mengenai wajah mungil milik Cila. Dengan jarak yang sedekat ini gadis itu mampu merasakan terpaan nafas halus yang mengenai wajahnya. Aroma maskulin lelaki itu bahkan sampai ke rongga-rongga hidungnya yang terdalam. Ia seperti melambung tinggi, sampai ia memejamkan matanya menikmati posisi seperti ini. Cila membuka matanya, memainkan bibirnya agar nampak terpesona. Lalu tanpa sadar satu tangannya mengelus wajah rupawan yang sedari tadi mengelilingi otaknya. Albert semakin geram, namun tak dipungkiri sentuhan halus itu sedikit membuatnya meremang. Cila, bentaknya. Seketika Cila langsung sadar, dengan cepat ia menarik tangannya dari wajah tampan Albert. Lalu wajahnya berubah cemberut. Kau mau mati? Ucap Albert dengan sinis. Cila menggeleng. Tidak, Kak Albert kan belum menerima cintaku. Masa iya aku mati lebih dulu? Balas Cila dengan nada merengek. Albert sedikit tersenyum, namun sama sekali tidak disadari oleh gadis di depannya. La menghembuskan nafasnya dengan frustasi, lalu kembali meminta penjelasan pada gadis itu, sebenarnya apa yang dia mau. Jadikan aku simpananmu. Ucap Cila dengan tatapan yakin, ia sudah memikirkan ini. Ia harus memastikan sendiri bahwa wanita yang akan bertunangan dengan lelaki yang dicintainya itu benar-benar baik atau tidak. Karena sebenarnya yang ingin ia sampaikan adalah sesuatu yang berkaitan dengan calon tunangan Albert, yaitu Monica. Namun karena ia teringat tidak memiliki bukti apapun, ia urungkan niat itu dan mencari sesuatu yang lain, yaitu menjadikan dirinya sebagai simpanan. Terlebih dengan cara ini ia sendiri bisa berjuang, ia harus mendapatkan status hubungan mereka, agar terjalin lebih kuat, meski hanya dianggap sebagai pihak ketiga. Itu sama sekali tidak masalah baginya. Cila kau benar-benar sudah aneh. Aku tidak mau. Tolak Albert mentah-mentah. Bahkan lelaki itu langsung bangkit dari kursinya. Dan berniat meninggalkan Cila. Cila mengikuti Albert, ia juga bangkit dan berusaha mensejajarkan diri dengan lelaki itu. Aku tidak aneh Kak, aku hanya mencintaimu. Jadikan aku simpananmu, itu tidak masalah, yang penting aku tetap bisa bersamamu. Ucap Cila dengan wajah memelas, ditambah penuh harap. Albert memijat pelipisnya, kepalanya terasa pening mendengar permintaan Cila yang tak masuk akal, bisa-bisanya ada gadis SMA seberani ini meminta padanya untuk dijadikan simpanan. Terlebih itu adalah Cila, gadis yang sudah lama dikenalnya. Ya Tuhan! Dosa apa diriku ini? Di keheningan itu Albert terus berpikir keras, bagaimana caranya menghentikan niat bodoh Cila, hingga akhirnya terbesitlah satu cara yang menurutnya bisa membuat Cila mundur. Ia yakin, dengan ini Cila pasti akan menarik sendiri kata-katanya. Baiklah, apa yang bisa kamu berikan untuk menjadi simpananku? Tanya Albert dengan menggebu. Gadis ini harus ditantang, pikirnya. Semuanya. Jawab Cila dengan cepat. Tak kalah menggebu dari Albert. Albert menyunggingkan senyum sinis,
ia menatap remeh pada gadis kecilnya yang ia anggap belum mengerti apa-apa tentang cinta. Ia yakin, apa yang dirasakan gadis itu hanyalah sebatas sebuah rasa cinta sementara. Sesuatu yang bisa saja hilang kapan saja. Termasuk dirimu. Di sebuah apartemen mewah, yang hanya ditempati oleh seorang lelaki muda, ruangannya nampak sedikit meremang, karena lampu utama telah dimatikan. Lelaki itu duduk di dekat jendela sambil mengisap sebatang rokok yang diapit di kedua jarinya. Kakinya bertengger pada kursi yang lain, sedangkan dirinya hanya didekap oleh kain kimono. Dengan tatapan sendu, ia memandang ke langit yang membiru bertabur bintang. Namun pikirannya hanya terfokus pada satu arah, yaitu gadis belia bernama Cila. Gadis yang berjanji akan menyerahkan dirinya malam ini. Mengingat itu Albert sedikit tersenyum, merasa bodoh, ia yakin Cila tidak akan mungkin datang menemuinya. Untuk apa dia menunggu dengan harap-harap cemas? Karena ia pun tahu, Cila tidak akan seberani itu. Ditambah keluarga Cila yang kerap kali overprotective, tidak boleh inilah, tidak boleh itulah. Semua alasan itu kembali membuat Albert percaya, apa yang dibicarakan oleh Cila adalah omong kosong belaka. Akhirnya dengan sedikit rasa kecewa di hatinya, Albert bangkit dari kursi, berencana untuk mengistirahatkan dirinya. Namun seketika langkahnya terhenti, matanya terbuka lebar begitu ia mendengar pintu apartemennya dibuka oleh seseorang. Cila. Batin Albert bersorak. Cila melangkah dengan perlahan, menyusuri setiap inci ruangan dengan kaki yang gemetar, mencari keberadaan lelaki yang cintainya. Awalnya ia gamang, namun segera ia tepis karena itu semua hanya akan membuatnya dicap sebagai pembual. Semakin lama, kaki mungil itu membawanya masuk ke dalam apartemen Albert, hingga terhenti di sebuah pintu ruangan yang ia yakini itu adalah kamar milik lelaki tersebut. Berkali-kali Cila menelan salivanya dengan susah payah, hanya karena berpikir untuk membuka pintu ruangan itu atau tidak. Namun semuanya sudah terlanjur, ia tidak mungkin untuk berjalan mundur dan berlari menjauh. Akhirnya dengan kegugupan yang luar biasa Cila memutar kenop pintu. Ceklek. Tidak dikunci sama sekali, itu artinya Albert telah menyiapkan ini semua untuknya. Cila kembali merasakan gugup, dirinya sudah seperti akan dieksekusi mati oleh sang pemilik kamar, padahal ia sendiri yang sukarela untuk datang. Begitu Cila masuk dengan sempurna. Dan, prok, dengan sekali tepukan, tiba-tiba lampu bersinar dengan terang benderang. Dan hal itu sukses membuat Cila menatap ke arah tempat tidur di mana Albert berada, dengan hanya mengenakan handuk kimono lelaki itu duduk dengan penuh wibawa. Pandangan mata mereka bertemu, terkunci dalam waktu yang cukup lama. Dengan hanya ditatap seperti itu, ternyata mampu membuat jiwa Cila berdesir dengan aneh. Dan kegugupan yang sempat melanda, tiba-tiba hilang entah kemana. Berbeda dengan Cila, Albert terus menelisik dengan detail semua yang melekat dengan gadis kecil itu, mini dress selutut berwarna abu-abu, sepatu berhak rendah warna senada, rambut tergerai indah sebahu, dan riasan tipis penyempurna penampilan gadis itu. Satu kata untuk Cila, sempurna. Kukira kau tidak akan datang. Cibir Albert, memutus pandangan keduanya. Cila berkedip pelan, lalu mengembangkan senyumnya, membalas cibiran Albert. Kemudian kaki jenjang itu melangkah mendekat ke arah tempat tidur, tanpa aba-aba Cila mendudukkan dirinya di atas pangkuan Albert. Lelaki itu sampai terjangkit kaget dengan tingkah Cila, ia kira gadis ini akan malu-malu untuk memulai terlebih dahulu. Kap, Cila tidak mungkin berbohong pada Kak Albert. Ucap Cila setelah mengecup sekilas ribier lelaki itu. Diperlakukan seperti itu Albert semakin merasa tertantang, baru kali ini ada wanita yang begitu berani padanya.
Bahkan kecupan singkat itu merupakan kecupan pertamanya. Cih. Albert berdecih ke samping. Lalu matanya kembali menatap tajam ke arah Cila. Benarkah gadis ini akan berani melakukan itu semua dengannya? Baiklah, tidak perlu berbasa-basi lagi. Buka bajumu. Tita Albert dengan suara yang sama sekali belum melunak. Dengan tujuan agar Cila takut padanya. Cila menggeleng, tidak mau. Tolaknya. Albert menyunggingkan senyum remeh, sudah kuduga, kau hanya main-main denganku. Sekali lagi Albert mencibir berharap Cila tak lagi meneruskan niat bodohnya. Namun ternyata Albert salah, ia salah menilai gadis di depannya. Cila menarik tangan Albert, menuntunnya ke arah resleting dress-nya yang ada di balik punggung. Kali ini Cila yang menyunggingkan senyum. Dibuka sama Kak Albert kayaknya lebih seru. Ucap Cila sambil menggantungkan tangannya di leher Albert. Sejujurnya itu trik menetralkan rasa malu Cila. Ia tak bisa berpikir jika harus ia yang membukanya. Albert menelan salivanya, dan itu dapat dilihat oleh mata Cila. Karena jakun itu terlihat naik turun, membuat Albert semakin terlihat menawan. Karena merasa harga dirinya telah dicabik-cabik, tanpa pikir panjang Albert menarik resleting itu sampai ke bawah. Lalu tanpa basa-basi, Albert langsung mengecup si Cila. Albert semakin memperdalam kecupan itu, berusaha agar Cila memberikan respon yang baik. Albert semakin tak terkendali. Dan, begitulah, 1, 2, dan 3, kini pemandangan terindah sudah jelas di depan mata Albert. Kau benar-benar ingin menjadi simpananku? Tanya Albert kembali meyakinkan. Iya, jawab Cila singkat, ia ingin semuanya segera berakhir, ia sudah terlalu malu memperlihatkan pesona yang tak asa duanya itu. Ku harap kau tidak akan menyesal Cila. Gumam Albert dalam hatinya. Tanpa menunggu lama, langkah 1, 2, 3, dari level malu-malu kini sudah memasuki level yang sulit untuk diceritakan. Sebab keduanya sudah diselimuti oleh kenyamanan yang tentunya di luar nalar. Namun tiba-tiba Albert menghentikan traveling mereka, yang seharusnya sudah siap lepas landas dan memasuki ruang lesat. Kakak kenapa? Tanya Cila penasaran. Albert hanya menggeleng. Lalu melanjutkan acara. Tidak lama kemudian, Albert berucap. Ark. Om Pram. Desis Albert sambil menggeleng-gelengkan kepala. Ia berdecak keras karena kini semangatnya berubah jadi rasa kesal. Kenapa tiba-tiba bayangan wajah marah ayah Cila datang? Apa ia tahu anaknya sedang melakukan hal yang bukan-bukan? Akhirnya Albert bangkit, mengikat kembali tali kimononya. Setelah selesai Albert mengajak Cila untuk bangkit, dan membantu gadis itu memasang beyanyi. Cila menatap aneh pada sikap Albert yang tiba-tiba berubah. Gadis itu langsung menghentikan tangan Albert yang sedang memasang pengait beyanyi di punggungnya. Kenapa tidak jadi? Tanya Cila meminta penjelasan. Ia tidak mau misinya ini gagal. Ia sudah terlanjur menahan malu setengah mati, maka semuanya harus berjalan dengan semestinya. Albert tidak peduli pada pertanyaan Cila. Ia tetap memasang pengait itu dan membantu Cila membenahi dress-nya yang berantakan. Cila terus memberontak, ia tidak mau seperti ini. Cila nggak mau, kakak harus lanjutin apa yang tadi kita udah lakuin. Tegas Cila, lagi Albert tak menggubris. Cila tak tinggal diam, ia menarik kembali tangan Albert. Jangan aneh kamu. Kita tidak bisa melakukannya. Ujar Albert lalu bangkit. Benahi pakaianmu, nanti ku antar pulang. Sambungnya. Gak mau kakak, Cila gak mau. Kakak udah bohong, katanya hanya dengan kita melakukan itu kakak siap jadiin Cila simpanan kakak. Tadi kita hampir aja ngelakuin, sekarang kakak berhenti gitu aja. Sebenarnya siapa di sini yang main-main? Cila atau Kak Albert?
jelas Cila dengan kesal. Albert mematung di tempatnya, ada baiknya semua ini memang tidak terjadi, tetapi kesalahan fatal yang ia lakukan adalah dia sendiri yang menantang Cila melakukan ini. Ah, ini bukan salahnya, ini salah wajah galak ayah Cila yang datang tiba-tiba. Ah, aku tahu, pasti kakak nggak bisa ngelakuin itu ya. Kalau gitu biar Cila aja. Kakak cukup diam di bawah. Cila tahu, Cila masih amatir, tapi Cila udah pernah nonton film yang begitu kok. Jadi pasti Cila bisa. Ucap Cila menepis sisa malu yang ada. Dasar, anak ini malah menganggapku tidak bisa melakukannya. Albert semakin memijat pelipisnya, bukan itu yang ia permasalahkan. Tetapi ia juga tidak bisa menjelaskan apa yang membuat dirinya harus membatalkan niatannya. Kakak. Cila mulai merengek, bergelayut manja di lengan Albert. Akhirnya, tidak ada jalan lain. Dengan melakukan itu ataupun tidak, sepertinya Albert memang harus menerima gadis itu sebagai simpanannya. Sudahlah, kita tidak perlu melakukan itu. Karena mulai malam ini, aku akan menerimamu menjadi simpananku. Lanjut ke bab 02.